Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez tak mau jemawa dengan hasil manis yang didapatinya di seri pembuka MotoGP 2025. The Baby Alien sukses meraih 2 kemenangan di pekan balap MotoGP Thailand. Raihan tersebut membuatnya kini berada di puncak klasemen dengan torehan 37 poin. Ia unggul 8 poin atas Alex Marquez dan 14 poin atas Pecco Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga. Banyak yang memprediksi bahwa Marc akan memenangi gelar juara dunia musim ini. Namun The Baby Alien ogah jemawa dan tak mau mengesampingkan rider-rider tangguh seperti Pecco Bagnaia. Berada di sini, finish di posisi 1 dan 2 dalam balapan utama rasanya sudah seperti mimpi. Sudah jelas bakal sangat menyenangkan jika menjalani perebutan gelar dunia dengan Alex sampai akhir musim. Namun Pecco adalah referensi kami di Ducati, seperti saya ketika masih membela Honda. Ayah duo Marquez, Julia Marquez, mengaku sangat senang dengan hasil yang didapati kedua anaknya di MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Selama akhir pekan di Thailand, Marc dan Alex memang konsisten jauh mengungguli para rival mereka. Mereka bahkan menduduki posisi 1-2 di sesi kualifikasi, balapan sprint, dan balapan Grand Prix. Kini keduanya juga menduduki peringkat 1-2 di klasemen pembalap masing-masing dengan 37 dan 29 poin. Kesuksesan Marc Marquez dan Alex Marquez di seri pembuka itu pun membuat sang ayah bangga melihat anak-anaknya tampil dominan. Hati saya meledak pada Sabtu dan terjadi lagi pada Minggu. Ini perasaan yang indah dan saya sangat senang. Saya tak tahu mengapa Marc memutuskan berada di belakang Alex hampir sepanjang balapan. Namun ini rasa bahagia yang luar biasa bagi seorang ayah. Bos tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengaku sempat deg-degan melihat strategi tak terduga yang diterapkan Marc Marquez di balapan utama MotoGP Thailand. Sebagaimana diketahui, Marquez melambatkan motornya pada lap 7 di saat ia memimpin dengan jarak 1,5 detik dan disalip Alex Marquez. Aksi Marquez tersebut rupanya membuat Tardozzi merasa cemas. Ia mengira Marquez mengalami kendala teknis. Marc melambat dengan cara yang aneh karena seharusnya ia bisa melambat dengan cara yang berbeda. Detak jantung saya mencapai 200 bpm. Namun ketika masuk tikungan 5, ia membuntuti Alex dengan cara yang normal. Barulah saya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pembalap yang cerdas. Dia tetap berada di belakang Alex dan tidak memaksakan diri seperti yang ia lakukan pada lap 23. Saat ia menciptakan celah besar dalam satu sektor, melaju setengah detik lebih cepat dalam satu sektor. Ini artinya Marc sebenarnya mampu melesat sejak awal. Francesco Bagnaia sadar betul bahwa misinya merebut kemenangan tentu akan sulit di seri berikutnya, MotoGP Argentina. Kemenangan Marquez di MotoGP Thailand 2025 telah menghadirkan ancaman besar pada para rival, terutama rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Menurut Bagnaia, kemenangan Marquez itu telah berdampak pada banyak hal, terutama dari sisi psikologis. Bagnaia sendiri bakal menemui tantangan yang sulit, mengingat di seri berikutnya akan digelar di Termas, Argentina. Telah kita ketahui bersama bahwa Marquez adalah salah satu yang terkuat di sirkuit tersebut. Dalam misinya meraih kemenangan perdana di musim ini, Bagnaia pun kini berusaha mengubah pola pikir dan cara pendekatannya. Dilansir dari Crash, Bagnaia yang biasanya kalem dan tenang, mengaku ingin menerapkan hal lebih berani dan mau mengambil risiko lebih untuk memenangkan balapan. Rider Pertamina VR46 Franco Morbidelli tak menyangka bisa finish di posisi 4 pada MotoGP Thailand 2025. Morbidelli yang start dari urutan ke-9 secara mengejutkan bisa merangsek 5 tingkat di sesi balapan utama.
Pembalap asal Italia itu bahkan mengaku awalnya tidak memiliki ambisi besar untuk bisa finish di papan atas. Dilansir dari Motosan, Morbidelli sendiri mengaku kaget dengan hasil yang diraihnya. Pasalnya, ia tak berharap banyak bisa meraih hasil maksimal pada balapan tersebut. Saya tidak menyangka bisa menjalani balapan seperti ini setelah memulai dari posisi ke-9 akibat penalti. Awalnya saya tidak memiliki ambisi besar, tetapi kemudian saya melihat saya memiliki potensi besar dan mencoba menembus grup secepat mungkin. Fabio Di Giannantonio merasa senang dengan hasil yang diraihnya di balapan utama MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Di Gia yang harus gagal finish di sprint race akibat kendala teknis pada motornya, berhasil tampil impresif pada balapan utama di hari Minggu. Atas usaha kerasnya, ia pun berhasil mengakhiri balapan di urutan ke-10. Hasil ini membuatnya senang, lantaran ia sempat absen dalam beberapa uji coba karena pemulihan cedera. Bangga dengan tim, bangga dengan saya, bangga dengan staf yang saya miliki di rumah. Saya pikir kami telah membuat sesuatu yang sangat besar. Balapan di MotoGP tanpa mengetahui sama sekali motornya, tanpa melakukan tes apapun dengan GP24. Jadi kami dapat mengatakan bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Marco Bezzecchi memetik pelajaran berharga dari seri perdana di MotoGP Thailand. Dalam balapan utama di sirkuit Chang itu, Bezzecchi berhasil memperbaiki performanya dan finish di posisi 6 besar. Hasil ini memang tidak bisa dikatakan istimewa, tetapi sudah cukup untuk membuat Bezzecchi merasa senang. Ia pun mengambil beberapa poin penting dalam balapan utama tersebut dan berharap bisa menunjukkan performa yang lebih baik di seri-seri yang akan datang. Pada akhirnya hasilnya tidak lebih baik, tidak juga lebih buruk. Itulah yang saya harapkan untuk mengawali musim ini. Sejujurnya saya ingin tampil lebih baik di babak kualifikasi. Masih dalam time attack, saya bukan yang terbaik. Kabar buruk datang dari Spanyol, tepatnya di sirkuit Jerez yang terkena banjir parah. Hujan deras yang turun sejak semalaman di wilayah tersebut membuat beberapa area di sirkuit Jerez tenggelam. Area gedung utama yang terdapat pedok serta area start atau finish menjadi salah satu titik terparah yang terkena banjir bandang ini. Banjir ini tentu sangat tidak diharapkan, mengingat tinggal beberapa pekan lagi sirkuit Jerez akan menggelar balapan. Salah satunya adalah balapan Spanyol 2025, tepatnya pada 25 hingga 27 April 2025 mendatang, sebagai seri kelima kejuaraan dunia MotoGP 2025. Dalam beberapa pekan tentu saja banjir sudah akan reda, akan tetapi meski sudah mereda pun harus ada penanganan lebih lagi untuk mempersiapkan balapan MotoGP. Bintang Formula One Max Verstappen dan bintang MotoGP Marc Marquez masuk dalam nominasi bergengsi di Laureus World Sport Awards 2025. Verstappen masuk dalam nominasi Sportsman of the Year usai menjuarai Formula One 2024, yakni gelar dunianya yang keempat. Di sisi lain, McLaren Formula One Team masuk dalam nominasi Team of the Year usai menyabat gelar dunia konstruktor Formula One 2024. Sementara itu, Marquez masuk dalam nominasi Comeback of the Year berkat tampil kompetitif bersama Gresini Racing dan Ducati pada 2024, yakni setelah menjalani 4 musim kelam bersama Repsol Honda dan mengalami berbagai cedera parah berkepanjangan. Bintang IndyCar Colton Herta muncul sebagai kandidat utama untuk proyek Formula One Cadillac. Mario Andretti, seorang direktur di Dewan Direksi Cadillac Formula One, telah mengidentifikasi pembalap asal California itu sebagai pesaing utama untuk salah satu kursi tim saat memasuki grid pada tahun 2026. Namun Herta telah menegaskan bahwa fokusnya tetap pada IndyCar, yang menegaskan bahwa ia belum siap untuk berkomitmen pindah. Namun demikian semuanya bisa saja terjadi, mengingat Colton Herta masih belum memutuskan
Apakah akan meninggalkan tim atau tetap bertahan di ajang IndyCar?